Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Insya Allah malam hari ini kita akan melanjutkan, yaitu mengkaji hadis yang nomor 216. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa an Abi Umamah, dari sahabat Abu Umamah, Iyasin, yaitu Iyas, namanya Iyas ibni Sa'labah, putranya Sa'labah Al-Harithi, termasuk dari kabilah Al-Harithi, yaitu dari suku Al-Khazraj di Madinah, termasuk sahabat Ansor. Abu Umamah. Dalam pencatatan ilmu hadis, beliau meriwayatkan sebanyak 3 hadis. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai sahabat Abu Umamah Iyas bin Sa'labah Al-Harithi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man iqtata'a haqqam ri'in muslimin biyaminih faqad aujaballahu lahun nar wa harrama 'alaihil jannah. Man, siapa saja, iqtata'a, yang dia merampas, dia memutus, ya, merampas, mengambil haqqam ri'in, yaitu haknya seorang muslimin yang dia seorang muslim, biyaminihi, dengan sumpahnya. Ya, dia mengambil atau merampas haknya seorang muslim dengan sumpahnya. Sumpah ini sumpah palsu. Ya, bahkan sumpah dikatakan sumpah jika menyebut nama Allah. Sumpah itu sah ketika dia menyebut nama Allah. Nah, ini kasus apa ini? Kasus ketika ada sengketa biasanya, ya, yang ya mengajukan kasus, dia harus bisa memberikan bukti, dan yang dituduh dia harus bersumpah. Jadi kalau dia membela diri, dia bersumpah.
Nah, ini orang ini mengambil hak orang lain, dan kemudian dia bersumpah bahwa ini bukan milik dia, ini milik saya. Nah, atas sumpahnya itu kemudian hak orang lain tidak tidak jadi dimiliki oleh yang punya, tapi berpindah kepadanya. Ya, dengan itu maka dia merampas sebenarnya. Yang tahu siapa? Yang tahu ya Allah Subhanahu wa taala, pasti tahu. Kalau mungkin di hadapan hakim, di hadapan orang-orang, ya dia bersumpah ini billahi wallahi tallahi ini milik saya. Ini sudah saya punya sejak lama misalkan. Ya, sementara yang punya nggak punya bukti kalau itu dia punya barang miliknya. Ya. Maka yang seperti itu, sumpah seperti itu menyebabkan terampasnya haknya seorang muslim, ya, berarti dia berlaku zalim. Faqad aujaba. Maka sungguh Allah mewajibkan lahu baginya an-nar neraka. Nah, ini ya, dia bersumpah atas nama Allah itu udah berarti itu, ya, demi untuk merampas hak seorang muslim, maka Allah wajibkan dia masuk ke neraka. Artinya apa? Harus, ya, berarti kan dia mengambil hak orang lain. Dan sampai dia mati, maksudnya ini sampai dia mati kok belum taubat. Dia belum taubat. Taubatnya bagaimana? Taubatnya adalah dengan dia menyesal, ya, telah melakukan kezaliman tersebut. Bukan hanya menyesal, tapi harus mengembalikan yang telah dia rampas. Tentu harus adil, ya. Kalau misalkan dia rampas barangnya, dia ngambil lah, ya, mengambil tadi itu kemudian dia bersumpah itu terjadi 10 tahun yang lalu misalkan, ya, senilai 10.000 rupiah misalkan, ya, maka dia sekarang tobat, ya jangan dikembalikan 10.000 tahun lalu itu, 10.000 itu 10 tahun yang lalu itu berapa nilainya, ya harus adil. Ya, kalau misalkan karena faktor inflasi, ya itu harus adil. Ya berapa? Ya senilai itu. Ya. Jangan 10.000 itu berapa puluh tahun yang lalu, sekarang dulu saya mohon maaf, ya menemui yang tadi itu. Kalau masih hidup ini orangnya, mohon maaf, saya menyesal, saya salah. Dulu, diingatkan, dulu waktu itu saya bersumpah mengambil uang atau mengambil barangmu, sumpah sehingga ini menjadi milikku, tapi ini sebenarnya milikmu. Itu harus dijelaskan itu kepada, ya, tadi di zolim. Kemudian nilainya harus adil. Maka orang itu yang dizalimi tadi menerima atau tidak, memaafkan atau tidak, lain ini ceritanya. Kalau dia memaafkan, selesai urusan. Jadi sebenarnya berurusan dengan manusia itu lebih sulit daripada berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sulit, betul. Belum tentu dia itu menerima, memaafkan. Mungkin waktu itu sakit hati, waktu sakit hati, waktu itu sedang butuh-butuhnya. Ya, uang itu butuh-butuhnya, ini mau dipakai untuk obat, mau dipakai untuk apa, makan waktu itu. Sekarang mungkin, wah dulu saya sangat butuh, sekarang mungkin tidak butuh. Waduh, terasa sekali itu. Tidak memaafkan di orang itu, ya masih tetap ya kezalimannya itu nempel kepadanya. Maka dia harus bagaimana upaya meminta maaf kepada yang tadi dizalimi. Selain mengembalikan barang, menyesal, mengembalikan barang, ya, senilai adil, minta maaf sampai dimaafkan. Baru Allah maafkan. Karena sulit. Kalau dengan Allah mudah. Ya, mudahnya itu jangan dibuat mudah gitu ya. Kita kurang-kurang dikit sholatnya, ya sudah berupaya tapi masih kurang-kurang. Ya, istighfar yang banyak, sholawat yang banyak, zikir yang banyak. Dengan kebaikan-kebaikan itu Allah hapuskan kesalahan-kesalahan itu. Tapi kalau dengan manusia nggak bisa. Ya, penanam peleng orang nggak bisa istighfar 100 kali, nggak bisa. Harus menemui orangnya, kemudian menyatakan salah, minta maaf, maafkan nggak?
Ya, kalau dia maafkannya dengan cara menempeleng apa membalas, ya silakan balas gitu. Ya, sampai kita minta maaf gitu. Ya tentu yang tadi dizolimi ya jangan kemudian mentang-mentang punya kesempatan ditempeleng sekali, balasnya berkali-kali gitu ya. Nah, itu ya dia dia juga akhirnya yang tadi jadi pelaku pelaku zalim juga itu. Ya, nempeleng sekali ya sekali juga itu sudah sah. Memaafkan lebih lebih baik gitu ya. Boleh dia membalas atas kezaliman orang yang menzaliminya, tapi jangan berlebihan. Memaafkan lebih baik. Iya, saya dulu kamu tempeleng. Ya sekali ya, sakit waktu itu tuh. Bukan hanya ini yang sakit hati sudah sakit ya. Bisa maafkan. Nah itu dia, masya Allah itu ya, pahalanya banyak, besar sekali. Tapi boleh balas ya. Oh, sekarang saya balas juga sekali ya, biar lega ini ya. Pak sekali sudah. Skop, sama-sama beres, tidak ada masalah. Jangan sekali, wak. Maka jadi dia malah kebalik pelaku zalim. Itu ya. Faqad aujaballahu lahum nara, maka sungguh Allah wajibkan kepadanya neraka sampai tuntas. Bagaimana caranya? Ya, maka kezalimannya nanti akan ditimbang secara adil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikannya akan diberikan kepada yang pelaku zalim. Coba, sudah misalkan ini di seperempat amalnya dikasih kepadanya, sudah kamu belum ya Allah, masih sakit ya Allah, tambah lagi. Ya, ini setengah amalnya. Gimana? Sudah? Belum ya Allah, masih sakit ya Allah, masih belum. Tiga perempat amalnya, belum sakit sekali waktu itu ya Allah. Nah, semua amalnya kasih. Masih ya Allah, sedikit lagi. Sedikit lagi ya Allah, sedikit lagi ya Allah. Habis ini amal dia. Akhirnya amal buruknya yang pelaku zalim diambil, letakkan kepadanya. Lah bagaimana nggak neraka waktu itu ya? Habis amal amal kebaikannya itu. Itu Allah adil di neraka yaumul kiamah nanti itu adil. Di dunia Allah Rahman Rahim, Rahman. Di dunia Allah menampilkan Rahmannya, kasih sayangnya. Dibiarkannya pelaku zalim, dibiarkannya pelaku maksiat itu, ya diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk taubat itu bagian dari rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhirat dia ambil akhir enggak. Allah adil. Allah adil, ya. Maka semua yang tidak tuntas di dunia pasti dituntaskan Allah di akhirat itu. Jadi itu udah kunci itu, ya. Maka tidak perlu ini kalau memang tidak selesai dunia ya pasti diselesaikan Allah Subhanahu wa taala di akhirat dengan adil. Itu kalau urusan muamalah, urusan sesama manusia. Maka itu tadi lebih berat berurusan dengan manusia daripada haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah meninggalkan sholat maghrib dua kali, kodok di waktu yang lain, di waktu maghrib juga gitu ya, di waktu yang sama. Sholat dua kali itu dua kali sholat. Nggak apa-apa itu sholat kodok. Pernah ingat saya itu waktu itu, misalkan mana meninggalkan sholat ini sekian kali dulu, sekarang taubat ya Allah, astagfirullah. Istighfar kepada Allah, dikodok sholatnya selesai. Allah ampuni, minta ampun kepada Allah, urusannya dengan Allah, Allah ampuni. Dulu pernah nggak puasa bolong berapa kali dihitung bolong puasanya. Kodok nanti di saat hari yang lain. Mengkodok puasa dulu pernah bolong-bolong itu. Kodok. Ya. Zakat dulu pernah dulu penuh. Wah belum belum ini nih. Ya, belum pas itu. Dipasin di waktu yang lain. Itu kalau kita lakukan dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Pengampun. Tapi kalau dengan manusia, Allah akan ampuni kalau manusianya memaafkan. Kalau tidak, ya nanti di akhirat dituntaskan. Gitu. Maka bagaimana tidak masuk neraka kalau kemudian dia selain dia merampas hak orang lain, merampasnya itu disertai dengan sumpah lagi itu ya. Berarti udahlah apa merampas agak sumpah lagi. Kasihan beneran yang di itu.
Wahrama alaihil jannah, dan Allah haramkan kepadanya surga. Nanti dulu maksudnya, ini dituntaskan dulu itu. Ya, tidak kemudian langsung masuk ke surga. Tentu terakhir dari seorang itu akan dilihat dari keimanan. Kalau masih ada iman di dalam hatinya, ya, iman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang satu-satunya disembah, ya, la ilaha illallah. Itu semua nanti akan selesai dan dia akan naik ke surga. Tapi kan kita nggak tahu itu berapa lama, kan begitu ya. Nah, itu masalahnya, itu berapa lama dituntaskan di neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka kalau ada kesempatan kita masih ada orangnya hidup, itu di kesempatan itu. Orangnya masih hidup itu yang dulu pernah dizolimi itu. Jangan sampai nunggu dia mati atau nggak ada. Gimana caranya kalau begitu? Lebih sulit, ya. Tetap harus ada upaya kita. Oh, masya Allah, orangnya sudah meninggal. Dulu pernah terzalimi. Sampai begini ini, sumpah ini. Datangi ke ahli warisnya. Minta maaf. Nah, ini sulit. Karena ahli warisnya coba, kalau dulu ada kita berurusan dengan satu orang, dulu berurusan dengan satu orang, sekarang ahli warisnya itu harus semua. Semua rela. Dulu dulu pernah ngambil apalah gitu ya. Tanah, apalagi tanah itu tuh, ya Allah, sekarang masya Allah urusannya ya, ya di berat, susah sekali itu ya, pengadilan sampai begitu. Itu ya pasti ada yang benar yang salah gitu kan. Nah, itu sampai bulat gitu ya. Wallahu alam. Itu tadi kalau kita ya, kita sendirilah mengevaluasi, maka tadi itu sudah meninggal, kita harus datangi ahli warisnya. Ahli warisnya itu harus semua. Ya, dulu saya pernah ini, misalkan motor, misalkan dulu itu jadi dulu nilainya 10 juta, gimana sekarang ini, mungkin sekarang 20 juta, saya balikkan ya ini ya, ya mudah-mudahan, oh ya, semua memaafkan, alhamdulillah. Itu taubatnya begitu caranya, bukan dengan istighfar, astagfirullahaladzim, mau 100 kali, mau 1000 kali, mau berapa ratus ribu kali, kezalimannya tidak ditunaikan, tidak dibalikkan, itu ya nggak akan berakhir, pasti akan ada tuntutannya di akhirat, dan itu pasti adil. Ya, itulah ya, seorang muslim itu nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala, nyaman dengan Allah. Ya Allah, mungkin di dunia seperti ini, tapi yakin nanti di akhirat engkau maha adil. Jadi gitu ya, itu tadi. Kemudian faqala rajulun, bertanya seorang laki-laki, tentu dari sahabat, salah satu sahabat, itu tidak disebutkan namanya. Apa pertanyaannya? Wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, meskipun yang dirampas tadi itu sesuatu yang sedikit ya Rasulullah, meskipun hanya sedikit, sepele gitu. Sepele itu kecil, remeh. Meskipun remeh ya Rasulullah. Apa contohnya? Pulpen. Itu pulpen itu remeh, misalkan apa gitu ya, uang 1.000 rupiah atau apa, remeh ya Rasulullah. Faqala, menjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa in qadiban min arakid, ya, tuh. Meskipun sebatang kayu arok. Kayu arok itu kayu siwak. Sebatang siwak itu berapa kalau beli itu? Ya, kalau di sana itu 5 rial dapat satu ikat, banyak itu ya. Itu satu batang itu. Apa ya? Meskipun itu menjadikan dia di neraka. Ya. Bagaimana caranya tadi? Ya, selain sumpah atas nama Allah itu berat, ya, Allah kok dijadikan sumpah ya untuk merebut atau merampas hak orang lain, itu kan berat. Nanti akhirat ditanya, apakah sudah rela kamu? Belum ya, ya Allah belum. Waktu itu sempit sekali ya Allah. Itu tadi akan diberikan amal-amal baiknya, nggak cukup amal-amal buruknya, dia akan dilimpahkan kepadanya sampai tuntas. Bayangkan kalau ini berlaku kepada perorangan. Kalau sampai itu umum, masyarakat umum, masya Allah, ya Allah ya, itu ada ditanya satu-satu.
Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Muslim. Wa an Adiyin ibni Amirah, dari sahabat Adi bin Amirah. Ini Adi, ini nama Adi ya ini. Ada itu nama sahabat yang namanya Adi. Kalau kita Adi apa misalkan? Adi Wijaya atau siapa? Ya, itu nama sahabat itu Adi bin Amirah, dari sahabat Adi bin Amirah. Sahabat Adi bin Amirah ini meriwayatkan sebanyak 10 hadis. Dia wafat tahun 75 Hijriah, dimakamkan di Kufah. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai sahabat Adi bin Amirah. Qala, berkata sahabat Adi bin Amirah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda. Jadi kalau sami'tu itu berarti beliau ada di majelis Rasulullah. Itu sami'tu. Tapi kalau hanya qala, itu bisa saja beliau mendapatkan dari sahabat yang lain. Ya, sahabat menyampaikan ke sahabat-sahabat yang lain itu qala. Maka hadis kalau sami'tu itu lebih kuat daripada hanya qala. Gitu. Jadi ada kedudukan derajat-derajatnya. Jadi nyambung ini. Sami'tu, aku mendengar. Jadi mendengar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, beliau bersabda, man, siapa saja, ista'malnahu, yang kami angkat dia, ini kami angkat, kami pekerjakan dia, kami ya karyakan dia, ya, kalau sekarang ya dilantik begitu ya, kami karyakan dia, minkum, dari kalian, ala amalin, atas suatu pekerjaan. Jadi ya, zaman Rasulullah itu ada yang diserai untuk narik bukan pajak, zakat, mengumpulkan zakat. Di sana ya si A diutus ke sana mengumpulkan zakat atau mengurus ghanimah, harta rampasan perang. Itu namanya, itu istakmalnahu minkum ala amal. Maksudnya itu. Kemudian fakata mana? Kemudian dia menyembunyikan dari kami mikhyaton, satu jarum saja. Ini ibarat ini itu Rasulullah mengibaratkan satu hal yang kecil gitu, jarum. Fama fauqo, bahkan yang lebih ringan daripada jarum. Nggak kelihatan kan, diselipin nggak kelihatan ya. Apa ya gitu ya. Berharga juga enggak kira-kira jarum itu. Berharga nggak kira-kira jarum itu? Emas. Kalau emas, jarumnya emas ya berharga ya. Ini jarum biasa ini. Sisipin ini, diselipin gitu ya. Bahkan yang lebih ringan daripada jarum, karena gululan, maka itu adalah khianat. Jadi itu bahkan sekecil itu khianat itu. Mengumpulkan zakat di satu daerah, satu keping aja diselipin, khianat. Satu keping, 1 real misalkan. Satu kita berapa? 100 rupiah misalnya. Ya, itu termasuk khianat. Bahkan di sini menggunakan gulul. Gulul itu dalam arti lain itu adalah seperti rantai besi. Maka dia seperti membawa rantai besi dari leher ke tangan. Ya, diketin gitu. Itu kayak begitu itu nanti. Ya'ti bihi yaumal qiyamah, yang dia bawa nanti di hari kiamat. Ya, Masya Allah. Jadi seperti itu. Kenapa itu? Jadi itu karena efek multiplier-nya. Kenapa? Karena ini adalah urusan umum. Kalau tadi urusan pribadi, urusan pribadi saya dengan Pak Azizi saja, nggak ke yang lain. Tapi jangan sampai itu tadi merembet ke ahli waris. Kenapa? Ya itu tadi kita nggak sempat. Ya, itu selesaikan kalau masih hidup. Ya. Nah ini urusan ini adalah urusan umum. Agak berat sebenarnya menjadi pegawai melayani masyarakat umum, berat. Privat sebenarnya ya. Tapi ya kalau bisa adil, kalau bisa amanah, itu juga efeknya juga besar, gitu ya. Maka ya kita lah ini. Ini nasihat bagi saya juga. Nasihat bagi saya juga. Jadi meskipun itu satu jarum saja, itu termasuk hulul. Hulul itu tadi khianat,
atau dalam bahasa lain itu tadi seperti kalung, dikalungi apa? Rantai besi. Masya Allah. Jadi karena efek tadi besar sekali gitu. Satu jarum jadi besi yang diikatin kayak rantai diikatin gitu. Jarum. Apalagi emas-emasan. Iya, tambah lagi. Itu di bawah tuh kok. Di hari kiamat itu. Kita sudah repot, sudah berat urusan kita malah dibebani dengan seperti itu. Itu Rasulullah mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya dengan kibarat agar sahabatnya lebih paham gitu ya. Faqama ilaihi rajulun, maka berdiri seorang laki-laki aswadu yang kulitnya hitam minal ansari dari sahabat ansar. Ka'anni sepertinya aku maksudnya adalah Adi bin Amirah, anzuru ilaihi, pernah melihatnya. Jadi tidak, sahabat itu kan ada yang tahu, ada yang kenal gitu. Seperti aku pernah melihatnya ini. Dia kemudian berdiri. Faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Iqbal anni amalak. Dan tadi Rasulullah menyampaikan seperti itu. Dia menyampaikan, ya Rasulullah kalau begitu saya kembalikan amanah ini kepada engkau. Maksudnya mengundurkan diri. Apa? Takut, khawatir tidak bisa melaksanakan amanah. Ya, ini salah satu orang yang diberikan amanah oleh Rasulullah tadi. Mengumpulkan zakat, mengumpulkan ya, atau kemudian mengurusi ghanimah. Berat sekali nih konsekuensinya. Kalau dia berlaku lurus, kalau dia selamat, dia juga dapat pahala yang sangat besar. Tapi kalau dia khianat, meskipun khianatnya satu jarum, misalnya kecil maksudnya begitu ya, itu akibatnya juga berat. Maka ini seorang laki-laki ya sahabat juga mengundurkan diri ya, Rasulullah mengundurkan diri. Maka ini boleh sebenarnya kalau mengundurkan diri jika merasa tidak mampu. Ya nggak masalah mampu tadi daripada kebelet-belet ya, kebulet-bulet maksudnya ya, kebulet-bulet terus repot terus ya, nggak bisa amanah gitu ya, sudah mundurkan diri. Nih contohnya. Tapi Rasulullah ya tidak serta menerima. Jadi pemunduran diri itu boleh diterima, boleh tidak. Dikuatkan oleh Rasulullah. Kala beliau menjawab, wah malak, ada apa dengan engkau gitu ya? Kau mengundurkan diri. Kala dia berkata, sami'atuka, aku mendengar engkau ya Rasulullah. Takul engkau bersabda, kada wa kada yang seperti ini. Maksudnya, yaitu tadi menakutkan tadi itu. Kala, kemudian beliau bersabda, wa ana aku luhu al-an, ya, dengan bahasa lain, sekarang aku katakan seperti ini. Ini Rasulullah ya, sangat bijak. Ya, beliau sangat bijak sekali. Ya, seperti ini jadinya. Nahu, siapa saja yang kami pekerjakan dia, kami karyakan dia ala amalin pada suatu karya, pada suatu pekerjaan. Tadi itu disebutkan adalah mengumpulkan zakat atau kemudian mengurus ghanimah. Fal yajik, maka hendaklah dia datang, maksudnya hadirkan yang tugas tadi itu biqolilihi dengan ya meskipun dapat sedikit wakasirihi meskipun juga dapat banyak, hadirkan semuanya. Jadi amanah, nggak usah ngutil-ngutil gitu maksudnya, nggak usah ngambil dikit, diamankan dulu bagian saya, enggak begitu, atau malah diserahkan kepada yang bukan haknya, itu jangan. Itu maksudnya Rasulullah. Serahkan semuanya saja. Fama'u tiyaminhu, maka apa saja yang diberikan kepadanya, artinya menjadi haknya, tentu yang memberikan ini adalah imam al-adil tadi, imam atau apa? Pemimpin. Jadi yang membagi itu pemimpin. Kamu sekian, ini sekian itu pemimpin. Kalau memang sudah dibagi ya ambil. Wa manuhiya anhu intaha. Dan apa yang dilarang ya jangan diambil. Jadi itu cukup itu saja maksudnya gitu, sederhana. Jadi apa yang menjadi haknya ambil silakan, tapi yang selain itu jangan diambil. Itu kan bahasa lain sebenarnya ya, bahasa lain. Itu. Rawahu Muslim meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Muslim. Jadi dampak dari muamalah ini yang khianat atau kemudian tadi pelaku kezaliman semakin banyak, semakin luas dampaknya, maka semakin besar konsekuensinya. Baik konsekuensi positif, pahala, maupun konsekuensi negatif.
Ya, kalau urusannya besar, tapi dia baik, maka dia juga akan dapat pahala yang luar biasa. Maka salah satu dari 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah, dinaungi di hari kiamat, ya, itu adalah pemimpin yang adil. Ya, jadi jangan khawatir gitu, selama kita berusaha untuk baik gitu ya. Tapi kalau niatnya nggak baik, tadi itu ya silakan saja menunggu saatnya tiba. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian kajian kitab Riyadhus Shalihin untuk malam hari ini. Semoga kita dan keluarga kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keselamatan, dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, segala urusannya dimudahkan, ya, diberikan rezeki yang halal dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.